Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Cahaya Aulia dengan NIM 50800 125027. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai komunikasi lintas budaya bagi pembimbing haji dan umroh pada matkul pengantar manajemen haji dan umroh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak selaku dosen pengampu kami, yaitu kepada Bapak Dr. Haji Ilham Hamid, SAG, MPDI, MPD. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komunikasi lintas budaya bagi pembimbing haji dan umroh. Nah, apa itu komunikasi lintas budaya? Komunikasi lintas budaya adalah menyampaikan atau menerima pesan antara orang-orang yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, kebiasaan, nilai, dan cara berpikir yang berbeda. Dalam konteks haji dan umroh, mengapa komunikasi lintas budaya itu sangat diperlukan? Ya, tentu sangat diperlukan karena kita bukan hanya ingin menerima jamaah suku kita sendiri, bahwasanya kita itu akan menerima jamaah dari berbagai provinsi, berbagai daerah, kota, sehingga komunikasi lintas budaya itu sangat penting bagi kita, terutama pembimbing jamaah haji dan umroh. Nah, oleh karena itu kita sebagai pembimbing jamaah harus memahami dengan betul agar kita bisa membimbing haji dengan sabar, tulus, ikhlas, ya, dan tentunya konsisten dengan apa yang telah diamanahkan kepada kita sebagai pembimbing haji dan umroh. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan yang kedua, kenapa kita sebagai pembimbing haji dan umroh harus menguasai yang namanya komunikasi lintas budaya? Nah, ini tentu sangat penting ya, sangat-sangat penting. Karena kita yang bertindak sebagai pembimbing, yang membimbing para jamaah. Hal ini juga sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahpahaman antar budaya. Oleh karena itu kita sebagai pembimbing harus memahami konsep ini agar tidak terjadi kegaduhan di antara jamaah yang kita bimbing. Karena kita sebagai pembimbing itu harus mengetahui bahwasanya beda-beda ya budayanya orang. Untuk menghindari kesalahpahaman di antara mereka, maka kita penting mengetahui komunikasi lintas budaya bagi pembimbing jamaah haji dan umroh. Nah, mengapa penting bagi pembimbing jamaah haji dan umroh untuk mengetahui tentang komunikasi lintas budaya ini? Dikarenakan tentunya kita sebagai pembimbing tidak hanya membimbing pada satu budaya saja kan, ya. Kita itu membimbing mulai dari budaya kami sendiri dan tentu juga budaya orang lain, ya. Karena tidak semua budaya di Indonesia itu sama. Pemimpin yang memahami perbedaan budaya akan lebih memahami, lebih sabar dalam berkomunikasi atau melayani jamaah, sehingga disitulah muncul bentuk menghargai. Kita juga menghargai jamaah, ya, karena di sini memang tujuan kita itu sama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mengunjungi dua tanah haram. Nah, mengapa kita perlu memahami konsep ini? Yaitu untuk menjaga citra Indonesia. Jamaah Indonesia dikenal sebagai jamaah yang tertib. Kita sebagai pembimbing berperan untuk menjaga reputasi ini melalui komunikasi yang baik. Nah, kemudian apa saja komponen penting dalam ini? Ya, tentu yang pertama yaitu bahasa. Perbedaan bahasa tentu adalah tantangan yang besar, karena yang dinamakan budaya ini bukan hanya di Indonesia saja, tetapi ada juga di Arab. Ada budayanya orang Arab, sehingga kita sebagai orang Indonesia tentu tidak semua yang dapat menguasai itu yang namanya bahasa Arab.
atau memiliki pemahaman tentang budayanya orang Arab seperti apa. Betapa banyaknya jamaah yang tidak menguasai bahasa Arab, maka kita sebagai pembimbing perlu menguasai yang namanya bahasa Arab. Kita sebagai pembimbing haji dan umroh juga perlu menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana sehingga tidak sulit dipahami oleh para jamaah. Sebaiknya kita berikan contoh langsung, bukan hanya teori. Nah, gaya komunikasi kita itu berbeda dengan bangsa Arab. Kita sebagai orang Indonesia yang cenderung halus. Mungkin ketika diberikan pilihan tidak langsung menolak begitu, karena kita memiliki perasaan yang tidak enak, sehingga kita mungkin perlu berpikir dulu. Perbedaannya dengan orang Arab, kalau orang Arab itu suaranya cenderung lebih keras, bicara cepat dan tegas. Kita sebagai pembimbing itu perlu memahami hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kita tidak salah menilai, oh ternyata seperti itu orang Arab, mereka budayanya berbeda dengan kita orang Indonesia. Ada yang namanya nilai etika dan budaya. Kalau nilai-nilainya orang Indonesia itu sabar, menghormati orang tua, tidak ingin merepotkan. Nah, nilai-nilai orang Timur Tengah itu mereka itu tegas, mereka itu langsung atau to the point ya istilahnya. Gerakan fisiknya itu lebih ekspresif, entah tangan atau wajah begitu ya. Dan orang Arab itu tidak sungkan ya untuk menegur langsung. Kalau mereka menegur ya langsung ditegur. Dengan pemahaman ini, pembimbing jamaah dapat memberikan penerangan kepada para jamaah agar tidak salah paham terhadap budaya orang-orang Timur. Dengan memahami hal ini, pembimbing jamaah dapat memberikan jembatan bagi para jamaah agar tidak salah paham saat berinteraksi kepada petugas lokal. Nah, kita sebagai pembimbing harus lebih memahami akan hal ini, harus mengarahkan atau memberitahu kepada jamaah agar tidak mudah tersinggung ya saat berinteraksi dengan warga lokal. Oke, jadi cukup sekian penjelasan yang saya bawakan mengenai materi komunikasi lintas budaya bagi pembimbing haji dan umroh. Jadi kesimpulannya itu, komunikasi lintas budaya itu penting untuk diketahui oleh pembimbing haji dan umroh. Kunci utamanya adalah sabar, empati, dan kemampuan untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Nah, pembimbing juga harus mengetahui perbedaan budaya Indonesia dengan budaya orang Arab. Kita juga sebagai pembimbing harus menguasai. Nah, tujuan akhirnya adalah agar jamaah dapat menunaikan ibadah dengan aman, nyaman, tenang, lancar, dan tanpa salah paham antar budaya. Nah, kenapa manajemen haji dan umroh penting bagi profesi saya? Saya memiliki profesi ingin menjadi mutawif ya, sehingga saya pasti butuh yang namanya perbekalan dan pemilik. Oleh karena itu penting bagi saya manajemen haji dan umroh ini. Semoga yang menjawab salam masuk surga dan semoga yang tidak menjawab salam tidak masuk neraka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.